Halo, hai, halo semua. Apa kabar? Tetap semangat untuk belajar ya. Oke, kali ini kita di materi Bahasa Indonesia tema satu, subtema satu. Materi kita kali ini adalah gagasan pokok dalam teks. Yuk buka dulu buku catatannya dan kita mencatat. Sambil mencatat, kita akan membahas tentang gagasan pokok. Nah, setiap paragraf di dalam bacaan selalu memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, dalam setiap paragraf itu selalu ada gagasan pokok. Nah, ide utama adalah inti dari semua bacaan, baik di dalam paragraf ataupun keseluruhan bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan atau tambahan informasi yang menegaskan gagasan pokok yang ada di dalam bacaan. Seperti apa ya? Nanti kita akan berlatih. Oke, next. Secara teori, gagasan pokok sebagai isi atau inti dari paragraf biasanya terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Tetapi secara umum atau biasanya gagasan pokok paling sering bisa kalian temui di awal atau di akhir paragraf atau di awal paragraf atau di akhir paragraf dari suatu bacaan. Nah, ada dua langkah yang dapat dilakukan untuk dapat menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, kalian baca dulu setiap paragraf dengan teliti atau cermat dari awal sampai akhir. Kemudian, kalian teliti di awal dan di akhir dari kalimat itu apakah ada ide utama yang sedang dibahas di dalam paragraf itu. Oke, waktunya kita belajar. Yuk kita belajar bagaimana menentukan gagasan pokok. Di sini ada teks bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Hutan mempunyai fungsi yang sangat berguna untuk kehidupan dan penghidupan manusia. Hutan berfungsi menyimpan dan mengatur air, mengawetkan tanah, menghasilkan hasil hutan, dan memperindah alam. Jika hutan tidak berfungsi, akan mendatangkan bahaya. Nah, tadi ada dua cara dalam menentukan gagasan pokok. Yang pertama, kita harus ingat bahwa gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Yang kedua, umumnya atau seringnya bisa kalian temukan di awal atau di akhir kalimat dalam suatu paragraf. Nah, sekarang awal dan akhir dari paragraf bacaan tentang hutan ini yang mana? Ya, kalimat yang pertama adalah hutan mempunyai fungsi yang sangat berguna untuk kehidupan dan penghidupan manusia. Kalau akhir kalimatnya ada jika hutan tidak berfungsi akan mendatangkan bahaya. Nah, kira-kira idenya apa nih? Kan berarti ini tentang hutan. Nah, di sini terus ada kata fungsi. Berarti apa? Ide utamanya dari paragraf ini adalah hutan. Fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Coba gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, tadi kan gagasan pokoknya bilangnya apa? Fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Apa aja fungsinya? Nah, gagasan pendukung
menuliskan di sini berfungsi menyimpan dan mengatur air, mengawetkan tanah, menghasilkan hasil hutan dan memperindah alam. Tapi jika hutan tidak berfungsi maka akan mendatangkan bahaya. Bahayanya bisa tanah longsor, bisa banjir dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi jawaban yang tepat dari gagasan pokok di teks bacaan ini adalah fungsi hutan bagi kehidupan manusia. Oke deh, sampai sini materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dalam teks bacaan di tema 1 subtema 1 kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Goodbye. Dah.